Halo traders, kembali lagi bertemu dengan saya Setio Wibowo di materi edukasi Forex dan Gold. Pada materi kali ini saya akan bahas tentang sebuah topik yang sangat penting ya teman-teman semua, yaitu bagaimana sih cara kita sebagai trader itu kita menetapkan TP atau target profit kita. Mengapa hal ini sangat penting ya teman-teman semua? Karena jika kita sebagai trader itu salah dalam menentukan target profit, maka bisa dipastikan, ya saya ulangi, bisa dipastikan akun trading kita itu tidak akan kemana-mana, bahkan akan cenderung mengalami kerugian. Oleh karena itu pada video ini, pada materi ini saya akan bahas secara tuntas ya teman-teman, agar Anda tidak bertanya-tanya lagi bagaimana sih prinsip dan teknik dalam menentukan target profit agar kita sebagai trader bisa mengalami profit yang maksimal dan akun trading kita juga bisa berkembang dengan baik. Materi kali ini adalah sebuah request ya dari akun YouTube Sutiani Titin. Saya akan bacakan saja requestnya seperti apa ya, teman-teman bisa lihat di layar monitor ya. Gimana cara meletakkan TP? Saya gak tahu caranya, contohi Pak, terima kasih. Jadi bagi teman-teman yang ingin request materi, jangan sungkan ya, silakan komen aja di kolom komentar. Bagi Anda yang baru pertama kali datang di channel YouTube saya mengucapkan selamat datang. Anda bisa subscribe dulu di channel YouTube saya dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya agar setiap kali saya mengupload materi edukasi Forex dan Gold seperti ini, Anda akan mendapatkan notifikasinya. Baik teman-teman, kita langsung mulai saja ya. Saya akan mulai dengan prinsip yang pertama, yang menurut saya adalah prinsip yang paling penting yang tidak boleh ditinggalkan. Prinsip yang pertama dan terutama atau yang paling penting dalam menentukan target profit atau TP adalah pastikan bahwa target profit itu memiliki risk reward ratio itu minimal 1:1. Apa sih artinya risk reward ratio yang minimal itu 1:1? Itu artinya seperti ini ya teman-teman, ketika kita buat trading plan itu kan kita sudah set dulu nih, stop lossnya berapa, targetnya berapa, ya kan? Nah, perbandingan antara stop loss dengan target inilah yang harus minimal itu 1:1. Misalkan stop lossnya itu 50 pips, maka targetnya juga minimal harus 50 pips. Kalau targetnya itu adalah 100 pips atau risk reward rasionya itu 1:2, itu lebih bagus lagi. Kalau misalkan risk reward rasionya 1:3, stop lossnya 50 pips, targetnya 150 pips, itu lebih bagus lagi. Yang penting, yang jelas, jangan sampai ketika menentukan target atau TP itu lebih kecil daripada stop loss-nya atau lebih kecil daripada resikonya. Artinya apa? Resikonya lebih besar daripada targetnya. Ini tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu menurut saya ini adalah prinsip yang paling penting yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Saya sudah membuat sebuah video tentang penelitian ilmiah yang membuktikan bahwa trader itu sebenarnya mereka bukan kurang jago atau kurang pintar trading loh. Yang menyebabkan trader itu loss ya teman-teman semua, faktor utama yang menyebabkan trader itu loss bukan karena mereka tuh kurang jago technical ya atau metode apapun ya teman-teman semua, akan tetapi faktor utama yang menyebabkan trader itu loss adalah risk reward ratio yang buruk. Kalau loss itu maunya ratusan pips mereka berani tahan, akan tetapi kalau profit baru puluhan pips udah takut, udah langsung diambil ya. Ini adalah penyakit utama trader ya teman-teman semua. Sekali lagi bukan karena mereka kurang jago teknik, akan tetapi karena mereka mempunyai risk reward ratio yang sangat buruk, sehingga ketika pada akhir bulan, pada akhir tahun mereka akan selalu minus. Kenapa? Karena mungkin winning rate-nya itu mungkin 90%, mungkin 80%, mungkin 70%, 75% dan lain sebagainya ya. Akan tetapi at the end of the day mereka tetap loss. Kenapa? Karena kalau profit itu dikit banget, sedangkan kalau loss itu dibiarin floating gede ya, resikonya lebih gede daripada profitnya. Maka kalau seperti itu akun Anda tidak akan pernah kemana-mana, maka Anda bisa, saya berani ngomong ya, bisa dijamin Anda pada akhirnya akan loss. Oleh karena itu saya mengatakan atau saya berani mengatakan bahwa
prinsip risk reward ratio yang minimal 1:1 ini adalah sebuah prinsip yang paling penting ketika kita menentukan target profit. Kemudian prinsip yang kedua yang harus kita semua pahami ya teman-teman semua adalah bahwa target price atau TP itu tidak semata-mata bicara soal analisa teknikal atau target teknikal ya. Banyak orang di luaran sana mereka menjadi salah paham tentang analisa teknikal. Katanya analisa teknikal itu ya sekedar ilmu tarik garis-garis ya teman-teman semua. Kenapa bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Karena tidak paham tentang fungsi analisa teknikal yang sebenarnya ya. Bahwa ketika orang bicara soal analisa teknikal, ketika orang bicara tentang target profit, itu di samping kita bicara soal forecast ya teman-teman semua, itu kita juga tidak kalah pentingnya kita sedang ngomong soal money management. Saya akan memberikan contoh ya teman-teman semua bahwa analisa teknikal itu tidak hanya bicara soal tarik-tarik garis ataupun forecast sana dan forecast ini seakan-akan kita kerjaannya itu seperti dukun ya teman-teman semua. Enggak ya. Akan tetapi analisa teknikal itu juga mengandung manajemen resiko yang paling penting atau yang sangat penting ya. Saya akan coba jelaskan ya teman-teman semua. Seperti yang Anda lihat di sini, ini adalah bentuk descending triangle ya. Kalau teman-teman sedikit baca ya di buku-buku teks, itu pasti tahu lah gampang sekali bahwa ini adalah descending triangle dan bagaimana cara mentradingkannya itu juga sangat sederhana sekali ya. Jadi begini, katakanlah sudah terbentuk pola descending triangle, kemudian harga break di bawah garis bawahnya ini ya teman-teman semua. Kemudian kita ambil sell ketika harga retest kembali ke garis bawah daripada descending triangle ini, kita sell di sini ya kan. Sudah ditetapkan berdasarkan analisa teknikal bahwa targetnya itu adalah sepanjang garis vertikal yang berwarna merah ini ya teman-teman semua ke arah bawah. Jadi target price-nya itu tidak main-main, sudah ditetapkan ya kan, sepanjang garis vertikal berwarna merah ini ke arah bawah ya, kira-kira di sini ya teman-teman semua, targetnya itu di sini. Nah, ketika para pakar-pakar analisa teknikal itu memutuskan ini, itu bukan sembarangan ya teman-teman semua. Ada atau sudah ada unsur pengelolaan resiko di sini ya. Bagaimana saya bisa mengatakan itu? Begini teman-teman semua. Ketika misalkan kita sell di sini ya, kemudian kita harus memikirkan resikonya dong, iya kan? Nah, resikonya di mana? Artinya stop loss-nya di mana? Stop loss-nya itu kita letakkan ketika misalkan ya teman-teman semua, harga balik lagi ke dalam, masuk kembali ke dalam descending triangle-nya ini. Artinya apa? Secara teknikal kita bisa mengatakan bahwa jika harga masuk balik lagi ke dalam descending triangle-nya ini, maka memang skenario teknikalnya sudah gagal ya. Karena sudah gagal, maka disinilah kita stop loss ya teman-teman semua. Maka disinilah kita stop loss, katakanlah di tengah-tengah daripada descending triangle ini ya teman-teman semua. Loh, kenapa kok di tengah-tengah? Ini loh, karena targetnya ini sudah ditetapkan segini ya teman-teman semua. Jangan sampai targetnya itu lebih kecil daripada stop loss-nya, atau jangan sampai resikonya itu lebih gede daripada stop loss-nya. Jadi pasang aja stop loss-nya di sini ya. Ketika harga masuk kembali lagi ke dalam descending triangle-nya itu, yang secara teknikal itu mengkonfirmasi bahwa skenario-nya sudah gagal ya teman-teman semua. Jadi misalkan begini, atau misalkan bisa juga kalau misalkan kita pakai tadi ya risk reward ratio-nya minimal 1:1, stop loss-nya bisa diletakkan di sini nih. Nah, stop loss-nya diletakkan di atas daripada descending triangle-nya ini. Kenapa? Karena memang secara teknikal itu sudah bubar ya. Jadi trading teknikalnya itu sudah gagal ya teman-teman semua. Oleh karena itu resikonya kita juga bisa pasang di sini. Atau kalau misalkan kita tadi ambil di tengah-tengahnya ya teman-teman semua. Nah, ini menjadi misalkan kita pasang di sini risk reward rasionya itu menjadi misalkan 1:2. Nah, misalkan di sekitar sini ya teman-teman semua, itu bisa juga dilakukan. Yang jelas, yang penting ya, dimanapun resikonya Anda meletakkan resikonya, pertama secara teknikal dia masuk akal ya teman-teman semua, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Terus kemudian secara money management dia juga masuk akal. Jangan sampai resikonya ini dia yang berwarna merah ini
ini ya, kotak yang berwarna merah ini ya teman-teman semua, itu dia lebih gede atau lebih panjang daripada garis vertikal yang berwarna merah ini. Ini adalah contohnya ya teman-teman semua. Jadi sekali lagi ketika kita bicara soal analisa teknikal, itu nggak hanya bicara soal tarik-tarik garis, tapi ini juga bicara soal money management atau pengelolaan risiko ya teman-teman semua. Bahkan saya berani mengatakan di antara semua metode yang ada, hanya analisa teknikal yang memberikan kepada kita itu gambaran yang lengkap ya tentang entry, tentang TP-nya, tentang resikonya, itu pengelolaan resikonya itu secara lengkap itu kita bisa atur di analisa teknikal ya. Jadi sekali lagi, analisa teknikal adalah satu-satunya metode yang secara lengkap itu juga mengandung unsur money management. Dengan kata lain, ketika kita sudah memahami betul analisa teknikal yang mengandung unsur money management tadi ya teman-teman semua, maka kita nggak akan ngawur dalam menentukan money management atau menentukan stop loss dan target profit kita. Misalkan dalam contoh descending triangle ini ya teman-teman semua, orang yang paham analisa teknikal, dia nggak mungkin juga pasang risikonya ini tinggi banget di sini. Ya teman-teman semua, dia nggak akan bisa atau tidak akan memasang demikian. Kenapa? Karena ini sangat bertentangan sekali, nggak masuk akal gitu loh ya teman-teman semua. Ini secara analisa teknikal nggak masuk akal, secara money management juga nggak masuk akal. Ya resikonya ini lebih gede daripada target profitnya ya teman-teman semua, seperti itu. Sekarang kita masuk ke prinsip yang ketiga ya teman-teman semua dalam menentukan target price atau TP ini. Yaitu prinsipnya adalah bahwa secara teori ya, penentuan target profit ini atau target price ini mudah sekali. Kenapa? Karena kalau secara teori itu kita cuman sekedar menentukan aja, oh ini levelnya berapa di sini, di sini. Kita hanya sekedar tarik garis itu tadi ya teman-teman semua, itu secara teoritis. Akan tetapi dalam prakteknya itu faktor yang menentukan adalah faktor mental dan faktor disiplin. Ini adalah masalah utama bagi banyak trader ya teman-teman, karena secara teori banyak trader itu udah tahu. Misalkan wah ini ada descending triangle ya kan, target price-nya di sini, stop loss-nya di sini atau di sini ya. Misalkan atau targetnya itu ya misalkan di sini ada support, di sini kita bisa menjadikannya sebagai target ya kan. Lalu stop loss-nya itu katakanlah kalau dia sudah break resistance-nya begitu ya. Nah, itu banyak trader itu secara teori itu mereka sudah tahu semua, udah jago-jago ya, udah pinter-pinter semua ya. Dan saya yakin Bapak Ibu yang nonton ini udah pinter-pinter semua kok ya. Itu udah nggak perlu diajarin lagi. Akan tetapi masalahnya adalah ketika eksekusi di dalam prakteknya ya, seringkali yang namanya teori ini buyar semua, udah nggak kepake semua. Kenapa? Karena mentalnya nggak kuat, karena dia nggak disiplin. Ini abis kalah beruntun, abis loss beruntun, waduh takut ya kan, lotnya kegedean lagi ya kan. Oleh karena itu jangan pasang lot kegedean ya teman-teman semua. Oke, balik lagi ke laptop ya. Jadi karena dalam prakteknya ini seringkali trader itu gagal ya kan. Waduh ini sudah running profit udah lumayan tapi belum sampai targetnya ya kan. Waduh gimana ya, harga balik-balik lagi ya kan. Wah ini gimana, harga malah balik lagi, udah balik lagi ke entry-nya gitu kan, udah mulai BEP ya kan. Waduh gua ambil aja deh. Nah, gangguan-gangguan mental psikologi seperti inilah yang menjadi masalah utama bagi trader dalam menentukan atau mengeksekusi sebenarnya ya target price itu ya teman-teman semua. Jadi oleh karena itu faktor mental dan faktor disiplin ini menjadi kunci ya teman-teman semua. Kenapa? Karena percuma kalau kita secara teoritis itu kita sudah tahu, akan tetapi ketika eksekusi, ketika praktek, faktor mental, faktor psikologis ini menghalangi kita, sehingga yang namanya trading plan, target price-nya tuh nggak pernah kena dulu ya teman-teman semua. Dan di sini saya paham sekali ya, saya adalah seorang trader yang juga punya pengalaman sama seperti Anda ya teman-teman. Misalkan yang sering kali terjadi, udah mau kena TP nih, misalkan udah mau kena TP di sini, nggak jadi men, dia balik lagi kena stop loss-nya ya. Dan ini memang adalah pengalaman yang traumatis, saya paham ya, dan ini memang menjadikan banyak trader itu takut ya teman-teman semua. Wah nanti jangan-jangan kejadian lagi deh ya, kejadian lagi mau kena TP-nya nggak jadi, malah balik kena stop loss-nya ya teman-teman semua. Tapi saya ingin mengatakan bahwa itulah trading ya teman-teman semua.
semua tidak ada yang tahu masa depan ya teman-teman. Oleh karena itu, justru karena itu sebenarnya, justru karena kita tidak bisa tahu masa depan, itu kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri agar kita itu menjadi disiplin atau tidak ya, atau kita bisa menempa mental kita tuh di market untuk supaya bisa disiplin dengan target price-nya atau tidak. Karena kalau kita secara mental, secara psikologi itu kita tidak bisa disiplin, tidak bisa konsisten, tidak menjalankan trading plan kita, di mana kita sudah menetapkan target price-nya di sini, lalu ujuk-ujuk ketika eksekusi, ketika praktek ternyata nggak jadi karena mental kita sudah down, sudah jatuh duluan, udah kena mental duluan, ya ini menjadi tidak ada gunanya ya teman-teman semua. Jadi masalah mental dan disiplin di dalam prakteknya ini sangat penting sekali. Kemudian kita masuk ke prinsip yang keempat ya teman-teman, dalam menentukan target price ya. Dan prinsip yang keempat ini adalah prinsip yang sangat-sangat teknis sekali ya teman-teman semua. Yaitu begini, dalam menentukan target price ketika dalam posisi sell ya teman-teman semua. Waduh Pak Setio, ketika saya sell ini target price-nya di mana Pak? Iya kan, untuk target price ya teman-teman semua, Bapak Ibu semua, itu dalam menentukannya adalah misalkan kalau kita dalam posisi sell ya, itu cari saja target price-nya itu pada support yang terdekat atau yang masuk akal ya. Ini sekali lagi tidak boleh melanggar prinsip yang pertama ya, yaitu berupa risk reward ratio yang minimal 1:1 tadi itu ya teman-teman semua. Jadi misalkan kita sell di sini nih ya kan, waduh Pak Setio target price-nya di mana? Yang target price-nya itu adalah kalau misalkan seperti ini sudah ada target price-nya ya teman-teman semua, bahwa target price-nya itu adalah sepanjang garis vertikal yang berwarna merah ini. Kalau bentuknya yang terjadi ini adalah descending triangle ya teman-teman semua. Akan tetapi misalnya kalau tidak begitu ya, katakanlah kita sudah sell di sini ya teman-teman semua, target price-nya di mana? Maka kita tinggal cari aja support yang terdekat yang paling masuk akal ya. Ini prinsipnya gampang sekali ya teman-teman, gampang sekali. Jadi misalkan kita bisa mencari di sini, ini support yang masa lalu ya, yang level di masa lalu. Di sini ada level support nih ya kan. Jadi kita bisa meletakkan ini sebagai target price-nya ya. Atau di sini juga kita bisa meletakkan membuat ini sebagai target price-nya ya teman-teman semua, karena ini juga merupakan support. Jadi ada dua support yang di sini yang paling masuk akal ya teman-teman semua. Pertama yang di sini ya, terus kedua yang di sini. Itu misalkan dalam posisi sell ya teman-teman semua. Kalau dalam posisi buy itu gampang, logikanya tinggal dibalik aja. Jadi kalau misalkan kita nih begini ya teman-teman semua, misalkan nih harga kemudian descending triangle-nya ini skenario-nya gagal nih ya kan, kemudian harga malah balik lagi ke atas ini, break di atas ini ya teman-teman semua. Lalu katakanlah kita stop and reverse, katakanlah kita kemudian ambil posisi buy ya kan, kita buy di sini katakanlah ya kan. Terus target price-nya di mana Pak Setio? Nah, target price-nya kita tinggal cari level resistance yang terdekat yang paling masuk akal ya teman-teman semua. Kita bisa mencari di sini ya, kita bisa meletakkan ini ya, di sini ini bisa menjadi target price kita, dan di sini juga bisa menjadi target price kita. Dan kalau kita misalkan lihat ke atas ini ya, di sini juga bisa menjadi target price kita juga ya. Jadi ini simple aja ya. Jadi secara teknikal itu justru yang paling mudah bagaimana cara kita menentukan target price, yaitu sekali lagi dalam posisi sell itu kita bisa mencari level support untuk target price-nya, sedangkan dalam posisi buy kita bisa mencari level resistance untuk target price kita. Keempat prinsip dan teknik yang barusan saya jelaskan ya teman-teman, itu bisa diaplikasikan secara universal apapun teknik trading atau strategi yang Anda gunakan ya. Mau Anda itu pakai price action, mau Anda itu pakai chart pattern, mau pakai moving average, mau pakai overbought, oversold, oscillator, apapun ya teknik atau strategi yang Anda gunakan, keempat prinsip dan teknik yang ada di video ini itu bisa diterapkan. Sampai di sini dulu materi edukasi saya kali ini, dan jika Anda mendapati video ini bermanfaat, silakan Anda bisa share ke media-media sosial agar semakin banyak trader mendapatkan manfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.